Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada al-haditsus tsaniyah wal ishrun. Hadis yang ke-22 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Berkata Imam An-Nawawi, An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Jabir bin Abdillah Al-Ansari, nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Beliau dan bapaknya sahabat Nabi. Jabir ini adalah sahabat, bapaknya Abdullah juga adalah sahabat. Jadi Al-Ansar, beliau orang Ansar. Orang Ansar itu orang penduduk asli kota Madinah yang kemudian mereka menerima Islam dan menerima kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka memberikan pertolongan dengan semua yang mereka bisa untuk orang-orang atau kaum muslimin yang berhijrah ke kampung atau ke tempat mereka. Nah, mereka ini dinamakan Ansar. Itu sebagaimana karena mereka termasuk orang-orang yang menolong, memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang hijrah kepada atau ke tempat mereka. Sebagaimana kalimat ini kalimat yang masyru', di mana Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu pernah berkata kepada sahabat-sahabat setianya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita di dalam ayatnya, wa idz qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Tatkala Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam berkata kepada hawariyun, yaitu hawariyun itu sahabat-sahabat setia yang selalu mendampingi, membela Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
yaitu mereka dinamakan Hawariyun. Itu Nabi Isa berkata kepada mereka, man ansori ilallah, di antara kalian ini siapa yang bisa menolong aku untuk Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka orang-orang Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Allah Isa itu langsung mengatakan nahnu ansarullah, kami ini penolong-penolong Allah. Tidak usah ragu kalau soal memberikan pertolongan, pembelaan untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal, maka kami ini orangnya. Kami berada pada barisan paling terdepan. Nah, sebab itulah sahabat-sahabat kota Madinah, orang asli penduduk kota Madinah yang menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dinamakan dengan istilah Ansar, ya, itu para penolong. Nah, sebagaimana lakap itu lakap yang ma'ruf ya kepada orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalangan para sahabat penduduk asli kota Madinah. Nah, kalau kita lihat biografi ya, sejarah Islam, itu di awal-awal Islam kaum muslimin itu terbagi menjadi dua dalam kategori klasifikasi itu untuk memudahkan memahami mereka berasal dari kabilah atau suku mana. Itu berasal dari terbagi menjadi dua. Satu kelompok paling besar, yang pertama bersama dengan Nabi, berjuang dan berkorban bersama dengan Nabi, dinamakan dengan muhajirin, yaitu orang-orang yang kemudian untuk membela agama mereka, untuk mempertahankan keyakinan mereka, mereka itu berhijrah meninggalkan kota Makkah, tinggalkan kota Makkah, harta mereka, keluarga mereka, bahkan juga meninggalkan anak istri. Ada yang meninggalkan anak istri seperti Abu Salamah. Abu Salamah itu beliau berhijrah lebih duluan ke kota Madinah. Istrinya tertahan di kaumnya. Sukunya enggak mengizinkan istrinya untuk pergi, akhirnya tertahan. Ya. Nah, begitu juga banyak para sahabat yang lain. Nah, mereka rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan anak istri, rela meninggalkan harta mereka, itu hanya untuk mempertahankan agama mereka. Maka hijrah pertama itu terjadi ke Ethiopia, atau namanya Habasyah, itu Ethiopia ya. Kalau sekarang ini Ethiopia itu sudah terbagi-bagi menjadi negara-negara kecil. Saya punya teman-teman di Yaman itu banyak dari sana. Ada yang Somalia, ada yang Tanzania, ada yang Rom, ada yang satu negara kecil sekali pecahan dari Ethiopia itu namanya Jaziratul Hind. Tapi orang-orang dari sana itu subhanallah ya, kalau kita lihat mereka, perawakan mereka itu tidak memikat hati karena kribo, keriting, ya, juga hitam, pekat. Ya. Saya punya teman-teman di Yaman itu, kalau maaf saja bukan untuk mendiskreditkan, tetapi untuk mengenalkan bagaimana perawakan mereka itu. Kalau dia tersenyum saja kita lihat giginya putih, ya, tapi semuanya itu hitam, dan hitamnya itu bukan hitam sekedar hitam tapi hitamnya mengkilap. Kalau kena cahaya itu mengkilap hitam. Tapi subhanallah, mereka itu rata-rata fokus untuk menghafal Al-Quran, ya.
Dan perjuangan mereka dari Ethiopia, dari Somalia untuk sampai ke negeri Yaman untuk belajar itu berat sekali. Saya membayangkan bagaimana kalau di zaman sekarang ini saja sudah seberat demikian adanya. Bagaimana dulu para sahabat itu berhijrah ke sana, ya, dari Mekah ke Ethiopia itu. Subhanallah. Perahu-perahu kayu sampai zaman ini, ya. Dan perahu kayu zaman kalau di kita ini ya bagus-bagus, ya. Perahu-perahu kayu yang datang jual garam, jual apa ke sini itu ya bagus-bagus, ya. Sana tuh perahu kayu yang Masya Allah, ya. Dan kalau mereka datang ke Yaman itu rata-rata ilegal, jarang yang legal. Karena negaranya ya negara soal makanan banyak. Satu orang ada pelihara unta 100 ekor, ya. Ada. Tapi uang nggak ada. Uang nggak ada. Negara-negara kecil, ya, negara-negara miskin. Jadi mereka terkendala di urus paspor, urus visa, urus macam-macam. Sudah, kalau ini menghalangi daripada belajar, nggak bisa belajar, ya sudah berangkat saja, nggak usah pakai visa, paspor. Tapi apa? Ada persetujuan dengan pemilik perahu itu. Persetujuannya itu kalau nanti di tengah lautan ada polisi yang patroli, ya, ada angkatan laut Yaman patroli misalnya atau negara Saudi, itu resikonya dia harus dibuang di tengah lautan. Jadi yang berangkat gak punya paspor, gak punya visa itu terjun sudah ke lautan. Jadi kalau ada pemeriksaan, dan banyak teman-teman yang mengalami itu. Tapi subhanallah, memang benar-benar Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Ana lihat perjuangan penuntut ilmu di zaman ini yang begitu berat itu orang-orang Somalia. Sampai apa? Ada teman anak satu nama Jamal. Itu dia dibuang di tengah lautan. Itu subhanallah 1 pekan apa 2 pekan di lautan. Tapi tiba-tiba saja ada semacam batang kayu yang dia bisa injak. Lalu dia berdiri begitu terus sampai ke pantai Hadramaut. Ya. Sampai terhempas di pantai Hadramaut. Begitu terhempas di pantai Hadramaut sudah pingsan sudah. Ada juga yang berdiri di punggung ikan. Jadi ada ikan yang datang memberikan pertolongan. Ada seorang teman itu dia dibuang di lautan begitu. Tidak ada apa-apa sama sekali. Akhirnya ada sebatang kayu dia pegang dan dia itu pakaian-pakaian sudah buang semua, ya. Sudah dibuang semua pakaian-pakaian. Tapi subhanallah, setiap pagi dan sore ada burung yang datang antarkan roti. Ya. Sore burung terbang, kasihkan roti, dia makan, pergi. Pagi lagi ada burung yang datang. Subhanallah, ya. Itulah Allah memberikan pertolongan kepada mereka, ya. Di mana mereka itu keluar untuk mempelajari ilmu agama. Nah, Ana ingin bayangkan kalau di zaman modern ini perjalanannya begitu sulit. Ya bagaimana dulu para sahabat yang berhijrah ke Ethiopia itu, ya. Dari Makkah ke Ethiopia mereka berhijrah. Dan hijrah itu 2 kali ke Ethiopia. Pulang hijrah lagi. Habis itu pulang lagi baru hijrah yang berikutnya itu ke kota Madinah, ya. Nah, sahabat-sahabat ini dikelompokkan secara garis besar. Mereka inilah yang dinamakan dengan para muhajirin, ya. Nah, mereka sampai di kota Madinah, ada penduduk asli kota Madinah yang siap menerima mereka, melayani mereka dan berkorban bersama mereka. Bahkan Rasulullah mempersaudarakan mereka, ya. Nah, itu namanya Ansor. Madinah itu tadinya nama kota Madinah itu Yathrib. Sebelum masuk Islam namanya apa? Yathrib. Nah, begitu penduduknya sudah masuk Islam, Rasulullah sudah berhijrah ke sana,
kota ini Islam berkembang dari situ, maka namanya Madinatul Rasul, kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekaranglah diberi nama kota Madinah. Ya. Nah itu dua kelompok sahabat. Nah dua kelompok sahabat ini adalah tergolong sebagai generasi awal dari umat ini. Generasi awal dari umat ini ada kelompok muhajir, ada kelompok ansar. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka di dalam ayatnya langsung ya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Yaitu siapa? Orang-orang yang pertama dan awal masuk Islam dari kalangan muhajir dan kalangan ansar, serta yang mengikuti mereka dengan baik. Ini siapa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka itu ridho kepada Allah. Ya. Jadi isi hati orang muhajir dan isi hati orang ansor itu Allah beritahukan kepada kita. Isi hati mereka tentang apa? Tentang keikhlasan mereka dan keridhaan mereka memeluk Islam dan membela Islam. Bagaimana Allah memberitahukannya? Allah katakan wa radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho kepada mereka dan mereka pun itu ridho kepada Allah. Jadi kalau ditanyakan apa sih kelebihannya orang Ansor itu? Kalau seandainya sahabat Ansor itu tidak punya kelebihan lain melainkan hanya satu ini saja, bahwa Allah beritahu bahwa mereka itu ridho kepada Allah, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kenapa? Ya karena kita ini generasi setelah mereka, itu kita mau katakan kealiman kita bagaimanapun, bagusnya agama kita bagaimanapun, mantapnya keimanan kita bagaimanapun, tidak ada orang yang memberikan jaminan kepada kita atau yang bisa memberikan jaminan bahwa kita itu Allah ridho kepada kita dan kita itu sudah ridho kepada Allah. Belum tentu. Ya. Sebaik apapun keimanan kita. Ya. Maka dari itu sahabat Ansar itu punya kedudukan yang tinggi sekali. Di samping kedudukan yang tinggi yang lainnya yang dimiliki oleh sahabat muhajir. Jadi kalau ada bilang ini Ansar, ini muhajir, atau ini Badri, orang yang ikut dalam perang Badar misalnya, ini orang-orang yang mereka mempunyai kedudukan paling utama dari umat ini. Ya. Kedudukan paling utama dari umat ini. Tidak perlu diperdebatkan lagi tentang kebaikan agama mereka. Sehingga kalau ada yang memperdebatkan kebaikan agama mereka, maka orang ini perlu dicurigai. Maksudnya apa? Jangan-jangan maksudnya mau merusak Islam dengan merusak generasi emas daripada umat Islam ini. Ya. Sebab itu misalnya ada orang katakan, wah Abu Bakar As-Siddiq itu dia memang kaya tapi nggak ada kerjaan misalnya. Ya. Atau Umar bin Khattab itu siapa? Atau ini sahabat ini seperti dalam tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain itu kan ada satu kisah. Satu kisah terkait dengan siapa ya namanya ya? Sa'labah, kisah Sa'labah. Katanya Sa'labah itu tadinya dia cuma punya sarung satu saja. Jadi dia pergi ke masjid, dia pulang, begitu salam langsung pulang, begitu salam langsung pulang. Rasulullah lihat loh ini orang kenapa enggak duduk sebentar, ya dengar ceramah juga tidak, terus ya zikir juga enggak lama-lama, habis sholat pulang. Ditanya kenapa Sa'labah? Katanya ya Rasulullah saya itu punya sarung cuma satu. Jadi satu saya pakai ke masjid, saya pulang buru-buru supaya saya lepas biar istri saya bisa pakai juga untuk apa? Sholat. Akhirnya Rasulullah kasih dia kambing. Rasulullah doakan kambing itu, dia pelihara, kambing itu beranak pinak banyak, dia jadi kaya raya. Kemudian dia tidak mau bayar zakat. Kan kisahnya begitu ya di tafsir Jalalain. Ini kisah yang batil.
Ini kisah yang tidak benar. Memang ada kejadian seperti itu, tetapi kejadian itu tidak bisa dinisbatkan kepada sahabat yang namanya Sa'labah. Kenapa? Karena Sa'labah itu Al-Badri, seorang yang ikut dalam perang Badar. Tahu apa keutamaan orang yang ikut dalam perang Badar? Orang yang ikut dalam perang Badar itu semuanya masuk surga. Jadi tidak mungkin orang yang dijamin oleh Allah masuk surga kemudian mengingkari atau tidak melakukan satu kewajiban yang paling prinsip daripada rukun Islam. Tidak mungkin. Ya. Kemudian apa? Ahli Badar itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah berfirman apa? Isna'u ma syi'tum, lakukan apa yang kalian mau, aku telah mengampuni kalian. Ya. Jadi tidak mungkin sampai dia melakukan hal yang apa bisa merusak keimanannya. Karena kalau itu terjadi berarti Allah keliru dalam memilih hamba-hambanya untuk mengelompokkan mereka kepada kelompok sahabat-sahabat yang paling utama. Ya. Karena kalau kita mau lihat sahabat-sahabat yang paling utama itu kan ada kelompok ya. Dalam kitab-kitab akidah disebutkan begini. Sahabat yang paling perutama sekali dari umat ini setelah Rasulullah yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, yang ketiga adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk diantaranya ada Abu Bakar dan ada Umar. Di sana ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair, ada Talha, ada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya. Ada bapaknya Ibnu Zubair itu ya. Dan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Utsman bin Affan di dalamnya, 10 orang. Kemudian dari 10 orang itu tingkatan berikut yang paling utama adalah ahli Badar. Ahli Badar. Ya. Kemudian setelah ahli Badar siapa? Orang-orang yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Ya. Bai'atur Ridwan. Kemudian siapa? Kemudian sahabat Muhajir. Kemudian sahabat Ansar. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang masuk Islam pada saat Fathul Makkah. Ya. Pada saat apa? Fathul Makkah. Jadi itu apa? Tingkatan-tingkatan keutamaan para sahabat. Ya. Jadi siapa yang masuk Islam pada saat Fathul Makkah? Abu Sufyan, ya. Ya, itu mereka memang sahabat. Mereka sahabat. Mereka punya keutamaan, Yang namanya sahabat punya keutamaan. Hanya saja keutamaan yang masuk Islam ketika Fathul Makkah berbeda dengan keutamaan yang ikut dalam perang Badar, beda. Ya. Nah, tapi yang jelas secara umum punya keutamaan. Nah, baik, kita lihat di sini Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat Ansar. Sahabat apa? Ansar. Kalau antum baca sejarah ya, antum baca sejarah Islam itu pada saat Rasulullah wafat itu hampir terjadi konflik internal. Kenapa? Karena kekosongan kepemimpinan. Ya. Jadi sahabat Ansar di satu kubu, sahabat Muhajir di satu kubu. Bahkan ketika sahabat Muhajir pemuka sahabat Muhajir ini ada sibuk dengan bagaimana kondisi Rasulullah ini, itu sebahagian sahabat Ansar sudah bikin pertemuan di Bani Sa'idah untuk mengangkat seorang pemimpin sebagai pengganti Rasulullah. Berita itu sampai kepada Abu Bakar dan Umar. Ini orang-orang Ansar sudah kumpul sana mau cari pemimpin yang baru. Datanglah Abu Bakar dan Umar ke sana. Ini ada apa? Ini begini. Akhirnya terjadi dialog, diskusi. Akhirnya pemuka Ansar katakan ya sudahlah, ya pemimpin Ansar satu, pemimpin Muhajir satu, masing-masing punya pemimpin. Ya, kata Umar bin Khattab nggak bisa kayak gitu. Ya, nanti kalau sampai terjadi kayak gitu berarti ini umat Islam berantakan ini, dualisme kepemimpinan. Maka Abu Bakar pun menyampaikan hadis bahwa dia pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pemimpin itu harus dari Quraisy. Harus dari apa? Quraisy. Maka mereka sepakat. Ya kalau begitu Umar,
bentangkan tanganmu supaya kami baiat engkau jadi khalifah. Kata Umar, saya ini tidak bisa, saya kasar, saya tidak bisa memimpin orang. Ya, kamu saja Abu Bakar yang jadi khalifah. Bentangkan tanganmu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak bisa, saya ini lembut, lemah. Kata Umar bin Khattab, ya sudah kalau kamu lemah nanti saya taruhkan kekuatanku di kamu supaya kuat. Bentangkan tanganmu. Nah begitu Abu Bakar As-Siddiq bentangkan tangannya, Umar bin Khattab baiat dan seluruh orang yang ada di situ waktu itu baiat. Ya, lalu membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Jadi kejadian itu berlangsung itu 3 hari loh. Ya, jadi Rasulullah wafat hari Senin itu hari Rabu baru dimakamkan. Ya, karena kondisi orang panik. Ada yang nggak mau kalau Rasulullah wafat. Ya, orang sudah katakan Rasulullah wafat, Umar bin Khattab datang, lihat begini ya Rasulullah karena saking cinta sok. Kok iya Rasulullah wafat tanpa ada aba-aba untuk kami, ya kan? Begitu kemudian Umar bin Khattab keluar, orang ada gaduh di depan pintu. Kata Umar bin Khattab, siapa yang katakan Muhammad wafat saya penggal kepalanya. Ya, ini Muhammad dah wafat. Dia pergi sebentar menemui Rabbnya, nanti dia kembali lagi sebagaimana Musa pergi ke Bukit Tursina 40 hari ya, nanti pulang lagi gitu. Udah ada ngomong kayak gitu. Sebenarnya Umar bin Khattab ngomong kayak gitu juga nggak sadar, emosi ya. Karena dalam keadaan panik ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq sampai, karena Abu Bakar As-Siddiq itu tinggal di luar kota Madinah. Kota Madinah di zaman Nabi itu 10 hektar ya luasnya menurut ahli sejarah. Jadi kalau sekarang ini seluruh Masjid Nabawi masuk di kota Madinah zaman dulu. Sekarang Masjid Nabawi itu luasnya 10 hektar ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq datang dari tempat dataran tinggi itu, datang langsung jenguk Rasulullah. Lihat begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, kecup kening Rasulullah, tutup wajah Rasulullah, keluar ketemu orang yang lagi gaduh banyak itu. Lalu di samping Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan mengatakan, man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun wa la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kana mat. Siapa yang menyembah Allah maka Allah itu hidup tidak pernah mati. Tapi siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mati. Lalu Abu Bakar As-Siddiq baca ayat apa? Muhammad wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Ya, Muhammad itu bukan siapa-siapa melainkan dia seorang utusan Allah, telah berlalu, sudah wafat utusan-utusan Allah sebelum dia juga. Apakah dia mati? Kalian kembali ke belakang menjadi murtad. Ya. Langsung Umar bin Khattab sadar, oh ada ayat ini. Tadi ana lupa ayat ini ada. Ya, karena apa? Lagi galau ya, lupa. Jadi subhanallah. Nah ini artinya apa? Lah Ustadz kenapa sampaikan kisah ini di pelajaran ini? Ana ingin katakan bahwa sahabat Jabir ini orang Ansar. Ana ingin katakan bahwa benih-benih perselisihan di tengah-tengah umat Islam itu sudah ada sejak awal. Sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tapi bagaimana generasi emas dari umat ini mereka memadamkan perselisihan itu. Bagaimana mereka dengan kebijaksanaan mereka, dengan tingginya keimanan mereka kembali kepada satu tujuan, yaitu meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal, sehingga mereka mampu meredam benih-benih perselisihan dengan kondisi bagaimanapun. Ya, jadi akhirnya apa? Benih perselisihan itu reda, hilang. Sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar bin Khattab hilang, tidak ada. Sampai begitu Umar bin Khattab di akhir masa pemerintahannya pas mau wafat, begitu Umar bin Khattab wafat, ada para sahabat yang mengatakan bahwa pintu fitnah itu sudah jebol. Ya, ya. Begitu apa? Kenapa? Karena begitu Umar bin Khattab wafat, di zaman pemerintahan Utsman bin Affan terjadilah fitnah demi fitnah ya.
Ya, sampai akhir pemerintahan Utsman bin Affan ada fitnah Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Abdullah bin Sabah, tokoh Yahudi Yaman, pura-pura masuk Islam, datang ke kota Madinah, lalu apa? Buat kekacauan, mengelu-elukan Ali bin Abi Thalib, sampai mendakwakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Ya, akhirnya terjadilah perpecahan demi perpecahan di tubuh umat Islam. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan kepada kita bagaimana solusi untuk mengantisipasi perselisihan di tengah-tengah umat itu. Kita sudah diberi contoh konkret bagaimana Ansar dan Muhajir berselisih lalu damai. Ya. Kita juga sudah diberikan contoh konkret bagaimana terjadinya fitnah di perang Siffin lalu mereka damai. Kita juga diberikan contoh konkret bagaimana terjadi fitnah di perang Jamal sampai saling menghunus pedang. Aisyah radhiyallahu taala anha ikut turut dalam pasukan perang, ya. Tapi kemudian damai. Maka ini pelajaran-pelajaran nyata yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau terjadi perselisihan di tubuh umat Islam, bagaimana semestinya kita menyelesaikannya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya bahwa fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di abu 'alaiha bin nawajid. Barang siapa di antara kalian yang hidup nanti sampai umur panjang, dia hidup di akhir zaman, dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Nah, kalau dia lihat perselisihan-perselisihan yang banyak kayak begitu, kata Nabi, jangan bingung, jangan pusing. Tapi apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di abu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Adu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahangmu. Jadi Rasulullah sudah berikan kita jalan keluar ya dari perselisihan ya. Kalau kita lihat ada perselisihan ya sudah, kembali saja kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada jalan yang ditempuh oleh Abu Bakar As-Siddiq, kembali kepada jalan yang ditempuh oleh Umar Ibn Khattab, kembali kepada jalan yang ditempuh oleh Utsman bin Affan, kembali kepada jalan yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib. Apakah ada mereka melakukan itu atau tidak? Sebab itu Imam Ahmad punya dialog yang bagus sekali ya. Imam Ahmad ketika berdialog dengan tokoh Mu'tazilah, tokoh yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad gak kasih dalil banyak-banyak. Karena kalau kasih dalil nanti satu kasih ayat, di sini kasih ayat lagi, di sini kasih repot ya. Jadi terjadinya perdebatan yang panjang. Tapi Imam Ahmad cuma tanya saja dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dakwah yang engkau serukan ini diketahui oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali apa enggak? Ya. Maka orang itu bingung jawab. Kenapa kalau dia katakan dia tidak? Pertanyaan berikut, apakah Anda lebih pintar dari mereka dalam urusan agama? Ya. Kalau dia katakan mereka tahu, pertanyaan berikut kata Imam Ahmad, mereka tahu sesuatu lalu mereka tinggalkan, sementara Anda melakukannya. Lebih benar siapa? Lebih benar siapa? Rasulullah tahu, Abu Bakar tahu, Umar tahu, Utsman tahu, Ali tahu, tapi mereka nggak mau lakukan. Sementara Anda lakukan. Berarti Anda mengatakan bahwa mereka meninggalkan suatu kebaikan, lalu Anda mau melakukan kebaikan itu, iya kan? Maka itulah cara diskusinya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengembalikan ini kepada perjalanan Rasulullah, perjalanan Abu Bakar, perjalanan Umar, perjalanan Utsman, dan perjalanan Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, kemudian sahabat Ansar Jabir ini dia berkata bahwa anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu ketika ada seseorang dia datang kepada Nabi lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitu salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a adkhulul jannah. Pertanyaan yang cerdas sekali ya. Kata dia, jadi kalau kalau kita lihat sahabat-sahabat misalnya mereka datang minta, datang tanya, itu jarang sekali kita dapati mereka yang datang, bahkan tidak ada ya. Ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira di goa mana ada emas? Itu udah pernah ada. Ya, udah pernah ada. Misalnya ada yang datang, ya Rasulullah, tambang perak di mana ya Rasulullah? Tambang intan misalnya. Tidak ada. Sama sekali. Padahal tahukah Anda bagaimana kehidupan mereka ketika hari itu? Mereka tidak hidup makmur kayak kita ini yang kemudian karena sudah makmur jadi tidak usah lah tanya-tanya tentang urusan itu. Ya. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan bahwa itu dapur mereka tidak pernah menyala beberapa hari. Kenapa? Tidak ada yang mau dimasak. Tidak ada yang mau dimasak. Tapi tidak ada satu orang pun yang datang bertanya tentang urusan makan dan minum. Tidak ada. Ya. Padahal kondisi mereka seperti itu. Tapi kalau kita, subhanallah, saya ini kadang-kadang jadi bingung. Jujur saja saya ingin katakan bahwa saya itu mau dikatakan orang yang setiap kali datang ke kita itu bukan bertanya tentang agama. Kadang tanya tentang obat. Ini bukan dokter kita ini, ya. Kadang datang bertanya di kita itu tanya tentang rizki. Kita bukan apa konglomerat, ya. Datang kadang mau pinjam uang. Kita ustadz ini bukan. Jadi datang di ustadz, datang di kiai, datang di orang alim, itu tanya tentang agama. Iya. Ini orang datang di ustadz kalau dia lagi nggak ada uang. Masya Allah ya. Ajaib. Ya, tapi ya itulah zaman ya. Nah, ini orang ini datang kepada Rasulullah. Coba antum bayangin. Datang kepada Rasulullah, dia tanya begini pertanyaannya, sederhana saja. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul salawatil maktubat. Apa pendapatmu kalau aku bagaimana menurutmu ya Rasulullah kalau aku sholat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan, wa ahlaltul halala wa haramtul harama, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Artinya yang halal itu halal, yang haram itu haram. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun dari itu. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Ya. Maka apa kata Rasulullah? Qal na'am, iya, kamu masuk surga. Qal wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Maka orang ini mengatakan, demi Allah, kalau dengan itu saya masuk surga, saya tidak mau tambah lagi yang lain-lain. Ya, cukup ini saja. Lakukan kewajiban, yang halal halal, yang haram haram. Ya sudah. Mau tambah-tambah apa infak, sedekah, sudah itu ndak usah. Saya ndak mau. Yang wajib dan yang halal dan yang haram itu sudah tahu, itu batas-batasnya cukup. Ya. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Para sahabat dari sini tergambar ya. Tergambar bahwa para sahabat itu motivasi mereka adalah akhirat. Ya. Jadi motivasi mereka itu bukan dunia. Motivasi mereka akhirat. Jadi apapun yang keluar dari lisan mereka, cita-cita mereka, ambisi mereka, bagaimana bahagia di akhirat. Seandainya mereka bertanya tentang sesuatu di dunia, maka pasti yang di dunia itu adalah sarana untuk mendapatkan akhirat. Pasti adalah apa? Sarana untuk mendapatkan akhirat. Ada satu kisah yang lain ya, yaitu ada seorang wanita tua ya, di zaman Rasulullah. Itu dia sakit
mati-mati ayam, epilepsi ya. Dia sakit itu. Jadi kalau dia penyakit itu sudah datang itu ya langsung sampai pingsan ya. Maka suatu ketika dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sakit, tolonglah bagaimana doakan supaya saya sembuh. Apa kata Nabi? Kalau engkau mau, saya bisa insya Allah dengan izin Allah saya akan doakan supaya dengan izin Allah engkau sembuh. Tapi kalau engkau mau bersabar ya engkau masuk surga. Apa pilihan ini? Apa yang dia pilih? Kalau kita diberikan pilihan itu kira-kira apa pilihan kita? Ya, kalau saya ya mungkin saya sehat dulu lah, urusan surga nanti. Urusan surga nantilah kita bisa lakukan amalan-amalan lain. Kan gitu. Tapi ini wanita ketika Rasulullah katakan kepada dia, kalau kamu mau insya Allah didoakan bisa sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau kau mau bersabar maka bagimu surga. Maka dia katakan? Sabar tuh ya Rasulullah. Kalau begitu aku sabar saja. Dia pilih surga. Dia pilih apa? Dia pilih surga. Tapi aku ini kalau kena penyakit itu sering auratku tersingkap. Maka doakan supaya jangan tersingkap auratku. Ya maka Rasulullah doakan. Sehingga auratnya tidak tersingkap. Nah, ikhwana fiddina azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi kita katakan ini ambisi manusia ya. Ambisi manusia itu membentuk pola pikir mereka. Kalau ambisi kita tentang dunia, maka pola pikir kita itu tertuju kepada dunia. Maka dunia ada di mana? Asal kita dengar berita saja, ada gaharu di Manusela. Oh kita sudah buru-buru bagaimana caranya pergi ya, cari gaharu. Karena itulah ambisi kita. Ya. Tapi kalau kita punya ambisi itu akhirat, maka ada jalan-jalan untuk menuju akhirat di mana? Itu kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Sebab itu ingat Rasulullah mengatakan begini. Mangkanatil hammuhu, mangkanatil akhiratu hammu. Barang siapa yang ambisinya itu adalah akhirat, ja'alallahu ginahu fi qalbi. Allah akan buat dia itu rasa kaya. Ya, rasa kaya di hatinya, rasa cukup. Dan apa? Wa jama'a syamlah, wa jama'a baina syamlah. Dan urusannya yang tidak beres itu dibereskan oleh Allah. Urusannya yang tercerai-berai itu dibereskan oleh Allah. Wa ya'tihi minad dunya wa hiya raqimah. Dan dunia dipaksa datang kepadanya. Dunia dipaksa datang kepadanya. Tetapi mangkanati dunya hammuh, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqra baina ainaihi. Allah akan membuat dia itu takut miskin. Ya, takut miskin terbayang-bayang di pelupuk matanya. Kemiskinan itu terbayang-bayang di pelupuk matanya. Dan apa? Wa farraqa baina syamlah. Urusannya tidak ada yang pernah beres. Dia selesaikan yang ini, masuk di urusan ini lagi. Selesaikan yang ini, ternyata ada urusan satu lagi. Jadi terus begitu dia selesaikan urusan dari zaman Adam sampai zaman keluarnya Dajjal. Ya, kenapa? Urusannya gak pernah beres. Dan apa? Walam yatihi minad dunya illa ma qaddiralah. Dan dunia tidak akan datang kepada dia melainkan sekedar yang menjadi takdir saja. Jadi kalau dia misalnya dicatat takdirnya itu cuma sekian saja, itu sudah yang dia dapati, tidak pernah lebih, tidak ada bonus, tidak ada bonus. Tapi kalau orang yang ambisinya adalah akhirat, maka Allah akan membuat dia itu rasa kaya dalam hatinya, urusannya itu beres sehingga hidupnya tentram, damai, tidak dibuat pusing oleh urusan-urusan dunia, dan dunia itu dipaksa oleh Allah untuk datang kepadanya. Ya, maka inilah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nah, kemudian ya akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini sahabat yang mulia ini dia bertanya tentang jalan untuk masuk surga sebenarnya ya. Jadi kita katakan setelah dia sebutkan amalan, sholat, puasa, dan menetapi yang halal dan yang haram, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qala na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Pertanyaannya,
Ustadz kok Rasulullah katakan bahwa iya dia masuk surga. Emang surga itu punya hak Rasul. Ya. Padahal di dalam hadis lain Rasulullah pernah mengatakan begini, lan yadkhulal jannata ahadukum bi amali. Ya, au kama jaa fil hadis. Salah seorang dari kalian itu tidak bisa masuk surga hanya dengan amalannya. Ya. Kok kenapa di sini orang ini ketika dia katakan begitu masuk surga, dia katakan saya beramal ini, apakah saya masuk surga? Rasulullah mengatakan iya. Di situ ada 2 poin. Poin pertama, di dalam hadis lain Rasulullah katakan amalan itu tidak bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Ya, jadi seolah-olah kontradiksi karena di sini amalan menyebabkan orang ini masuk surga. Yang kedua, Rasulullah mengatakan iya masuk surga. Bukankah surga itu perkara gaib, bukan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kita katakan di sini ketika orang ini bertanya tentang amalan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia masuk surga, maka tidak menafikan bahwa salah seorang dari kalian itu tidak masuk surga dengan amalan. Jadi 2 hadis ini tidak kontradiksi. Bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya adalah bahwa kalau amalan semata-mata adalah bukan jaminan untuk masuk surga. Tetapi amalan adalah sebab untuk masuk surga. Sebab itu karena amalan menjadi sebab, maka bisa jadi ada amalan yang kecil, dia mendapatkan rahmat Allah menjadi sebab dia masuk surga. Tapi ada amalan yang banyak, tapi dia tidak menjadi sebab untuk dia masuk surga. Karena dia tidak mendapatkan rahmat dengan sebab amalan yang banyak itu. Paham maksudnya? Contohnya, amalan itu sebab. Tapi amalan bukan semata-mata memasukkan seseorang ke dalam surga. Amalan hanya sebab. Nah karena dia sebab, terkadang sebab yang kecil bisa masuk surga. Terkadang sebab yang besar tidak bisa masuk surga. Ya, intinya karena dia adalah sebab. Paham maksudnya? Contoh, ada seorang wanita pezina di Bani Israel kasih minum anjing masuk surga. Amalannya besar apa kecil? Kecil saja. Tapi dia masuk surga kenapa tadi? Sebab apa? Sebab berbuat baik kepada seekor anjing yang mau mati kehausan. Amalan itu dia mendapatkan rahmat Allah, maka dengan rahmat Allah itulah Allah memasukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sebab itu di dalam lanjutan hadis bahwa salah seorang di antara kalian tidak masuk surga dengan amalannya, maka para sahabat bertanya wala anta, walaupun engkau? Rasulullah mengatakan wala ana, iya walaupun saya. Illa ayyatagammadani Allahu birahmati. Illa ayyatagammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatih. Atau kama jaa fil hadis. Hanya saja aku itu masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah. Jadi amalan untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah, maka dengan rahmat dan karunia itu Allah memasukkan seorang ke dalam surganya Allah. Terkadang amalan yang besar tidak mendapatkan rahmat dan karunia. Kenapa? Ya barangkali pada amalan itu ada hal-hal yang membuatnya cacat. Apa? Membuatnya cacat. Misalnya keikhlasan dalam amalan itu terganggu. Ya, sehingga kita lihat pada zahirnya dia besar, tapi ternyata di hadapan Allah dia cacat amalan itu. Ada amalan terkadang kecil saja dia mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena barangkali nilai keikhlasan dalam amalan itu tinggi. Ya, semata-mata dia melakukan amalan itu untuk mendapatkan apa? Wajah Allah, rahmat Allah dan seterusnya. Baik. Yang kedua, kenapa Rasulullah mengatakan di sini na'am? Iya, dia masuk surga. Bukankah surga itu hak Allah yang tidak ada seorang pun yang bisa tahu, hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Hatta Rasulullah tidak bisa menjamin seseorang ini masuk surga, ini masuk neraka. Enggak. Tapi kenapa di sini Rasulullah mengatakan iya? Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara menurut hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Jadi ketika Rasulullah mengatakan iya, itu adalah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah untuk memberitakan kepada orang itu bahwa iya dengan amalan tersebut ya asal dia lakukan dengan ikhlas maka menjadi sebab untuk dia mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah mengatakan iya itu bukan dari hasil ijtihad Rasulullah. Paham ya?
bukan dari hasil ijtihad Rasulullah. Karena ada hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah itu hasil ijtihad Rasulullah. Ya, misalnya apa? Misalnya ketika terjadi permasalahan antara seorang sahabat dan istrinya ya. Jadi apa namanya? Istrinya itu masuk Islam duluan. Akhirnya pisah ya, mereka pisah, lama kemudian dia ini karena mau ya sudah dia masuk Islam. Masuk Islam dia mau balik ke istrinya sudah tidak mau. Ya. Jadi dia sudah paksa tidak mau. Akhirnya karena Rasulullah lihat tentang kondisi dia, Rasulullah sayang, Rasulullah datang ke istrinya. Alangkah baik kalau kau balik dengan suamimu. Dia diam aja. Rasulullah bilang lagi, alangkah baik kau balik dengan suamimu. Maka dia katakan, ya Rasulullah, ini perintah atau hasil ijtihad saja, pendapat saja. Ini wahyu atau pendapat? Rasulullah katakan, enggak, ini cuma pendapat saja. Kalau begitu saya tidak mau ya Rasulullah. Kalau cuma pendapat aja ya saya tidak mau. Kalau ini wahyu ya sudah, tidak bisa ditentang. Saya harus balik. Ya. Nah, ini yang tadi anak katakan bahwa memang di dalam pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hal-hal yang memang merupakan ijtihad, ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum surga neraka, itu bukan ijtihad, tetapi itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara menurut hawa nafsunya, melainkan yang berdasarkan apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Baik ya ikhwan, sampai di sini paham ya? Ana ingin berkata sedikit tentang amalan menjadi sebab masuk surga ya. Amalan menjadi sebab masuk surga itu Allah berfirman begini. Wa amma man a'ta wa amma man a'ta wattaqa wa amma man a'ta wattaqa barakallahu fiik Hamzah. Wa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan hari pembalasan, fasanu yassiruhu lil yusra, niscaya kami akan memudahkan dia kepada kemudahan. Perhatikan susunan ayat. Di ayat ini Allah katakan kami akan mudahkan dia kepada kemudahan. Setelah dia melakukan apa? Sebab-sebab. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya dia bersedekah dan dia bertakwa, dia menjaga dirinya. Kemudian dia membenarkan hari kebangkitan, ya, dia membenarkan adanya pahala di sisi Allah, fasanu yasiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia kepada kemudahan-kemudahan. Tetapi wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil dan merasa cukup dirinya, tidak butuh dengan pahala, ya. Kemudian apa? Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan hari kebangkitan, hari adanya balasan atas amalan-amalan, fasanu yasiruhu lil usra, niscaya akan kami mudahkan dia kepada kesusahan. Seseorang dimudahkan oleh Allah kepada kesusahan karena dia melakukan sebab apa tidak? Dia melakukan sebab yang menyampaikan dia kepada kesusahan itu. Nah, inilah yang kita katakan bahwa amalan adalah sebab, tetapi amalan bukan semata-mata menjadi jaminan. Paham ya? Baik. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.